Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat ini ya. Udah makan apa belum? Sekali lagi biar semangat ya. Ayo saja. Ahlan wa sahlan. Ayo Bu, biar semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang bawa besek 2 bungkusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para orang tua, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul bait Bapak Ustadz Muhammad Munawwar Sirajuddin. Nah, tadi sudah tanya sama orang tuanya, panjang banget namanya Bu ya. Itu kalau dibahas jadi makan waktu dah. Panggilnya Pak. Dan istri yaitu Ibu Rifah. Oh, Rifatul. Ya udah itu dah. Tulisannya cakepatin Bu. Dan juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Engkong Haji Abdul Ghani, keluarga besar Al-Maghfurlah guru kita Pakai Haji Muhyiddin Anwar. Kita doakan kedua orang tua kita yang sudah almarhum, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita yaitu Bapak Haji Hamidin Hasan, dan juga Bapak Haji Abdul Khalik Gani, dan juga orang tua kita yaitu Ibunda Hajjati Hana, dan juga Ustazah Hajjah Khazanah yang alhamdulillah sudah bisa hadir di sini. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Syarif Hidayatullah, dan juga Bapak Haji Abdul Latif Gani, Bapak Ustadz Abdul Muaz, dan yang lain-lainnya yang cukup banyak. Tidak lupa juga Ustazah Hajjah Wardah. Masya Allah, kalau dengar beliau melantunkan sholawat, bawaannya pengen apa? Pengen tidur sama pengen nangis. Kita doakan Ustazah panjang umur ya, Ustazah sehat terus. Dan juga tim Marawis dari ini apa? Memang sengaja ya? Alfitra tuh di sini atau di sono? Nah, ya kan tadi kita lagi nanya-nanya ada Alfitra di sini ya.
Masya Allah. Dan para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus yang kita doakan anak kita yang hari ini diakekah, yaitu Muhammad Ziyad Hikam. Kita doakan menjadi anak yang soleh, anak yang berkah, berkah umurnya, berkah rezekinya, dan dijadikan anak yang qurrata ayun, enak dipandang mata oleh kedua orang tuanya maupun orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatul aqiqah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita sama-sama duduk di majelis ini dalam rangka mengiringi doa buat ananda Muhammad Ziyad Hikam. Kenapa diakekain, Bu? Ya, karena akikah itu sunnah Nabi, bahkan sunnahnya muakkad, sangat dianjurkan. Jadi kalau bisa ada rezeki punya anak, jangan ampe nggak diapain, nggak diakekain. Walaupun sunnahnya hari ke-7, tapi mungkin ya rezekinya adanya di hari setahun, kadang-kadang udah mati sekalian 7 hari diapain? Diakekain ya. Jadi akekah ini Bapak Ibu sekalian sunnah muakkadah, sangat dianjurkan Nabi. Artinya kalau sunnah itu apa yang kita lakukan itu ada pahalanya. Bapak Ibu hari ini duduk di sini, ada nggak pahalanya? Ada, pasti. Kenapa ada pahalanya? Karena ngikut sunnah Nabi. Orang yang selalu ngikut sunnah Nabi pasti selamat, pasti selamat. Jadi gampang ibu sekalian ya, kalau pengen hidup di dunia selamat, di akhirat juga apa? Selamat. Satu syaratnya ikutin apa? Sunnah Nabi. Udah ikutin semua selamat. Nggak ada orang yang ngikut Nabi sengsara, nggak ada. Orang yang ngikut sunnah Nabi itu semua selamat. Makanya kenapa ketika kita punya anak itu diakekain, biar anaknya selamat dunia, selamat di mana? Di akhirat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, akekah itu juga adalah melatih, Bu, kepada anak kita yang masih kecil nih. Ini kan Muhammad Ziyad belum ngerti, Bu ya. Ini udah diajarin sama ibu bapaknya berjiwa sosial, berbagi. Makanya orang kalau akekah dipotongin apa? Kambing. Apalagi laki, kambingnya berapa, Bu? 2. Ini 2 apa 1, Bu? Oh 2 tuh ya. Pokoknya tenang aja, Bu, pulang gendol ya. Kalau kagak kaki kambing ya tusukan satenya ya. Jadi Muhammad Ziyad ini, Bu, diajarin berjiwa sosial, berbagi. Makanya orang ketika akekah itu lebih afdol, lebih utama dagingnya dibagiin bagiin tetangga, saudara yang mateng. Beda sama kurban. Kalau kurban kita bagiin yang apa? Yang mentah. Kalau mateng sampai mau masak banyak, Bu ya. Sunnahnya dibagiin yang mateng. Kalau ternyata tetangganya banyak, kurang, kata Nabi suruh banyakin kuahnya. Nah, kuahnya, kira-kira ibu kalau pulang dari sini kasih kuahnya aja gerendeng nggak? Gue udah hadir motong kambing 2, gue dapat kuahnya doang ya. Nah, begitu sunnahnya, Bu. Gak apa-apa kuahnya, Bu, kan bau-bau kambing juga, Bu ya.
Ini dalam rangka ibu sekalian agar nanti kalau ananda Muhammad Ziyad udah besar, punya jiwa sosial, nggak pelit, nggak bol kuning buntut gasir, ya Bu ya. Terutama Bu, nggak pelit sama orang tuanya. Kan banyak sekarang Bu ya, anak sama orang tua pelit. Banyak nggak Bu? Banyak Bu. Ini orang tuanya susah, anaknya sudah sukses, punya bininya begini Bu ya, belit ke bol-bol, takut sama apa? Sama bini, ya. Akhirnya dia sama orang tuanya kalau mau ngasih mindik-mindik, mindik-mindik Bu, ya, ngumpet-ngumpet, ya. Makanya ibu-ibu nih kalau jadi mantu jangan pelit sama mertua. Ya, kalau ada mantu yang pelit sama mertua, suruh ganti yang baru. Ya Saroh. Ya Saroh, ya. Ya, ibu mau diganti apa mau kagak pelit ya? Agak pelit. Nah. Kenapa ibu sekalian, mantu itu jangan pelit sama mertua? Karena di harta anak laki Bu, itu masih ada harta emaknya. Ya, ibarat begini Bu. Lah ibu-ibu kan dapetin dia itu udah gede ya, udah cakep, udah ganteng, udah punya kerjaan. Lah emang ibu ngerawatin dia dari kecil kan kagak? Yang ngerawatin siapa? Emaknya. Kita ibu nikah dengan dia itu udah gede, biayanya udah mahal, pendidikannya mahal, tinggal ngambil enaknya doang. Ama emaknya bol kuning buntut gasir, ya Bu ya. Jangan, nggak boleh itu Bu ya. Ya nggak boleh itu Bu. Makanya kenapa kadang-kadang Bu ada anak sama orang tua pelit? Salah satunya mungkin dulu belum diakekai. Gitu Bu, salah satunya tuh. Ya kan? Makanya kalau sama anak itu jangan pelit untuk mengakekahkan Bu. Karena pengaruhnya besar nanti Bu. Kita udah tua, ya, fisik udah lemah, perlu dipayang sama anak, sama saudara. Ternyata anak nggak perlu sama kita Bu. Kita udah tua, bahkan kadang-kadang orang tua dibikinin emper. Udah nyak sini diam aja nyak. Ya mungkin Bu, mungkin dulu ibu bapaknya lupa tidak mengakaikan ini nih orang. Maka kalau pengen anak kita nggak pelit sama kita sebagai orang tua Bu ya, lagi ada rezeki, ada duit, akekain. Sekarang mah akekah gampang Bu, kalau pengen murah Bu ya. Beli kambing kalau sekarang mah murah Bu, paling 1,5 juta, 2 juta paling mahal Bu ya. Kalau dimatengin kan mahal Bu. Gorong aja tuh kambing hidup ku ke majelis taklim mana kayak tuh Al Awabin kayak Al Muwahidin nih Ustazah, saya mau akekah kambing hidup. Terserah taklim tar ya kan begitu. Mau nggak tuh? Mau Bu, mau dikasih kambing Bu ya. Itu kan murah Bu. Kalau bikin acara gini mah mahal. Atau kalau bingung lagi, bawa sana Bu malam Sabtu ke rumah saya. Bu 3 ekor gua pasti ditanggapin Bu ya. Murahan ngolahnya sama beli kambingnya. Kalau kita memang akekah kurang apa? Mampu Bu ya. Maka bismillah Bu, biar anak-anak kita perlu sama kita ketika kita sudah tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Jangan sampai kayak orang di Hong Kong Bu. Orang kan kalau di Hong Kong karena anaknya pada repot Bu ya, repot gitu Bu ya. Emaknya yang udah pada tua ditaruh di panti asuhan. Iya Bu. Udah ngeribetin nenek-nenek, udah sono taruh panti asuhan aja, begitu Bu ya. Makanya banyak orang kita Bu yang kerja di Hong Kong itu lebih dari 70.000 hanya untuk ngasuh nenek-nenek doang atuh. Tuh, ibu dah sono kalau mau kerja ke Hong Kong. Ya. Iya, tahun 2018 saya kebetulan Bu diundang ceramah di Hong Kong itu selama 1 minggu saya di sana. Tuh ketemu orang-orang TKW semua cuma ngerawatin nenek-nenek yang ditinggal sama anak-anaknya yang sedang bekerja. Ya, pati jompo. Mahal Bu, mayan. Kalau ibu mau kesana ada tuh. Ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, itu satu akikah Bu ya. Yang kedua Bu, tentunya kita
Semua kan udah jadi orang tua, Bu ya. Ini Ustaz Muhammad Munawwar Sirajuddin dan istri ini juga sudah jadi orang tua. Setiap orang tua, Bu, pengen anaknya berhasil. Betul nggak, Bu? Setiap orang tua pengen anaknya sukses. Setiap orang tua pengen anaknya soleh. Betul nggak, Bu? Ini sama saya juga, Bu, ya. Sama-sama kita orang tua pengen banget anak soleh. Pengen banget anak gampang disuruh sholat. Kan paling susah, Bu ya. Bangunin sholat, ini udah sampai di kasur, Bu. Kita betot tangannya, kita tarik sampai ke depan pintu apa? Kamar mandi, Bu ya. Matanya baru merem, kita tinggal dibalik lagi ke kasur, Bu ya. Susah, Bu, orang disuruh sholat. Maka ada beberapa aturannya, Ibu sekalian. Biar anak kita soleh, anak kita takwa, anak kita bener, Bu ya. Satu, kasih makan anak kita yang halal. Jangan pernah sekali-kali beli cabai, beli bawang, boleh nyopet. Nah, ya Bu ya. Kalau lagi belanja nih tuang sayuran, cabainya yang sebungkus beli, bayar yang sebungkus di kantong. Ya, jangan sekali-kali tuh, Bu. Karena kalau ada cabai, ada bawang yang boleh kita ngambil, enggak halal, Bu, dimakan oleh anak, dimakan oleh suami, maka orang itu tidak akan bisa masuk surga. Itu yang menghalangi. Walaupun kecil, Bu, kecil, ya, tidak halal, haram. Kita beri buat anak kita, buat istri kita, itu yang menghalangi doa kita nggak bisa naik, Bu, ke hadapan Allah, di stop. Maka itu kunci pertama. Gak apa-apa, Bu, Ibu ya. Ibu punya laki, punya penghasilan sebulan 10 juta, yang penting apa? Halal. Daripada sebulan 2 juta nggak apa? Nggak halal. Apa terbalik, Bu? Ya. Habis kalau doanya kecil kan jadi kecil, Bu ya. Mending doanya apa? Gede sekalian. Nggak apa-apa, yang penting halal. Maka ibu-ibu sekalian boleh, Bu, tanya, Pak, ini dari mana? Halal, Pak, halal. Jangan suami kalau ditanya dari mana halal, lu pakai nanya lo ya. Gitu ya. Marah lagi, Bu ya. Karena penting, ibu sekalian, supaya ibu makan, anak-anak makan, dia tumbuh kembang, maka akan menjadi anak yang sukses. Jadi kadang-kadang sukses itu, Bu, berkat dari apa tuh? Apa yang kita kasih. Ya. Karena Allah itu suka yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suka yang baik dan Allah hanya menerima yang baik. Begitu, Bu. Kalau nggak baik berarti itu ditolak Allah. Dua, Bu. Pak Ustadz Munawwar ya dan istri ini jangan pernah lelah, Bu, angkat tangan berdoa. Terutama istrinya nih. Ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu ini, doa seorang ibu itu doanya 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah daripada doa seorang bapak. Ingat, Bu, catat tuh. Ya. Artinya apa, Bu sekalian? Ibu-ibu lebih sering angkat tangan, panjatkan doa kepada Allah. Doain satu-satu tuh, Bu, satu-satu sebut namanya. Satu Fatihah, satu anak, sebut, ya Allah, anak saya yang namanya ini, bukain kecerdasannya, bukain keberkahannya, rezekinya banyak, jaga ya Allah, selamatkan dia yang ada di mana-mana. Al-Fatihah. Kalau anaknya 7 berarti berapa? Jangan diborong, Bu. Satu Fatihah untuk 7 orang, jangan. Satu Fatihah satu. Kenapa, Ibu sekalian? Karena doa ibu itulah doa yang mustajab. Ini tempo hari, Bu, saya dengerin ceramahnya saja Halimah Idrus, Bu. Beliau punya guru namanya Muhammad Al-Haddad dari Yaman, Bu. Syekh Muhammad ini, Bu, kedatangan seorang ibu-ibu ngadep ke Syekh Muhammad, nangis-nangis.
Kata ibu itu, ya Habib, Habib tolong doain anak saya ya Habib, bader banget. Ya, disuruh sholat nggak mau, kerjaannya main mulu. Pusing, kepala saya pusing. Tiap hari saya ngomel mulu, ngomel. Apalagi sekarang, anak sekarang yang dipegang Bu, HP mulu Bu ya. Betul nggak betul? Emang itu kendala kita tuh Bu. Ya. Jadi ibu-ibu tuh ngelapor, ngadu kepada Syekh Muhammad, ya Syekh tolong doain, ya Habib tolong doakan anak saya. Ibu itu nangis, nangis. Apa jawaban Habib Muhammad Bu? Ibu ini seorang ibu. Doa ibu setara dengan doanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi doa seorang ibu itu setara Bu, doa Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu doain anak sama dengan Nabi Muhammad doain umatnya. Daripada ibu menangis minta doa kepada saya, lebih baik ibu malam bangun, sholat tahajud, nangis seperti ibu nangis kepada saya, nangis kepada Allah. Itu jauh lebih mustajab daripada doa saya. Ini kadang-kadang kan kita kebalik Bu ya. Bu datang ke Syekh Anu, ke Guru Anu, Guru Pak doain ke Guru, anak saya bawa air putih, bawa ayam putih, bawa ayam merah Bu ya. Minta doain sama Guru Bu ya. Bagus nggak tuh? Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ibunya yang nangis. Jadi kalau kita pengen sukses anak-anak kita Bu, nggak bisa instan Bu, kayak kita ngerebus mie. Sekali rebus matang enak, kita makan nggak bisa. Jadi kata Habib Muhammad, sana ibu pulangkah. Pulang, ntar malam kamu bangun, kamu sholat tahajud, setelah tahajud kamu nangis, kamu ngadu, kamu ngelapor kepada Allah. Minta supaya anak ibu begini, minta sama Allah. Dan proses itu Bu, nggak sebentar, bertahun-tahun Bu. Jadi kalau kita berdoa Bu ya, ini saya udah kasih tahu nih Bu ya, besok pulang ibu berdoa, ntar malam bangun, pas udah seminggu, lah kemana gue masih bader-bader juga ya. Begitu mamanya ya. Jadi kagak bisa Bu, prosesnya sebentar. Jadi doa yang kita baca, doa yang kita minta Bu, sabar setahun belum ada perubahan. Air mata ibunya nangis, ya. Terus lagi 2 tahun belum ada perubahan. Terus Bu, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Dan kita harus yakin, ud'uni astajib lakum. Tugas kita Bu, cuma suruh berdoa. Nanti Allah yang akan mengijabah. Nggak taunya Bu, ketika sudah lebih dari 5 tahun ini, anak yang tadi dilaporin sama ibunya menjadi seorang hafiz Bu, hafal Al-Quran berkat doa ibunya. Coba ibu lihat dah. Nih saja papat kan udah pernah sa'i Bu ya. Sa'i dari Sofa ke Marwah 450 meter. Semuanya 3 kilo Bu. Di dengkul sama betis banyak jengkolnya. Ya, betul Bapak ya. Pegel banget Bu. Untuk apa itu ibu sekalian? Untuk meneladani seorang ibu yang disebut dengan Hajar. Hajar berdoa Bu, ditinggal suaminya balik ke Palestina. Hajar cuma seorang diri, ditinggali anak kecil, nggak ada persiapan apa-apa. Tapi naluri seorang ibu deketin Allah, dia lari naik ke bukit Safa, dia berdoa supaya bisa ada mata air. Ternyata di Safa nggak ada, dia lari lagi ke Marwah. Terus begitu sampai 7 kali. Sambil lari, sambil nangis, sambil berdoa, sambil meneteskan air mata. Ketujuhnya Bu, baru dikabul oleh Allah. Keluar tuh air Zam-Zam. Artinya apa Ibu sekalian? Kalau ibu berdoa terus belum juga kelihatan hasilnya, jangan ngasoh. Makanya saya pesan sama Ustazah apa namanya? Rifah. Jangan pernah berhenti-berhenti. Karena anak itu Bu, kalau anaknya enak, yang enak siapa? Orang tua. Kita Bu yang bangga.
Tapi kalau anak kita nyolong, Bu, tangkap polisi. Anak siapa tuh? Nah, emaknya ke bawah nggak? Bapaknya ke bawah nggak? Maka kalau kita ingin apa yang kita mau itu terwujud, deketin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh, Bu. Maka curhat yang paling aman, Bu, dan enggak pernah bocor. Ya, enggak pernah bocor kemana-mana, curhatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Malam-malam ketika orang lain pada tidur. Ibu nangis. Ya, itu pesan saya yang kedua, jangan pernah lelah untuk berdoa. Terutama ibu-ibu nih. Ya, buat ibu-ibu nih. Kemarin saya diundang ceramah ke sono, Bu, ke Sungai Bintaro. Ada Ustazah Rahma namanya, Bu. Ternyata beliau itu, Bu, luar biasa, Bu. Ya, luar biasa. Apa yang membuat itu luar biasa, Bu? Satu nih, Bu, itu saja Rahmah puasanya puasa Daud. Tiap hari puasa. Ya. Lah, ibu-ibu yang di sini Ramadan utang masih ada nggak? Ya. Tiap hari, Pak, puasa Daud. Ini puasa, besok enggak. Bahkan kalau ketemu bulan Rajab puasa full, Sya'ban puasa full, Ramadan puasa full, Syawal 6 hari puasa, Bu, 3 bulan 6 hari. Ada orang sini begitu puasa tuh. Ya tuh. Yang kedua, Bu, beliau itu apa? Tidak pernah. Jadi kalau ada orang, Bu, jamaah taklimnya sama dia, Bu, saya pesen ya, jangan pada minjem uang yang dipinjol, pinjaman online. Apalagi kalau sekarang Bang apa namanya, Bu? Yang tukang ngiter-ngiter tuh. Nah, Bang Harian, jangan, Bu. Ya kan? Kenapa, Ibu sekalian? Itu bagaimana anak kita mau halal, Bu? Anak kita mau bener, anak kita mau soleh. Orang kita empaninnya boleh hasil dari pinjaman yang riba. Sama beliau jangan. Daripada lu minjem ke pinjol, mendingan lu minjem sama gua nih. Nih sama gua nih, kata dia begitu ya. Dikasih sama dia, Bu. Kalau mau pulangin nggak pakai ada bunganya, nggak usah. Kalau lu mau sedekah di sini. Nah, itu luar biasa tuh, Bu. Satu sisi jamaahnya dilarang untuk pinjaman bank-bank begitu, Bu ya. Satu sisi dikasih solusi. Ini yang saya bilang langka nih, seorang ibu, Bu ya. Makanya alhamdulillah, Bu. Tahun 75 beliau ngajar, tutup mata 2025, 50 tahun jadi seorang guru, Bu. Nah, itu perjuangan yang luar biasa. Ya. Maka sukses tuh. Jadi kalau kita pengen sukses, kitanya ini seorang ibu, Bu ya, harus apa? Harus perih, Bu. Perih dalam rangka apa, Ibu sekalian? Perih malam hari bangun. Perih karena tiap hari puasa. Bahkan kalau istrinya almarhum Kiai Marzuki, Bu, yang punya anak 5, Bu, 5-5-nya hafiz, 5-5-nya punya pondok pesantren. Sekarang punya mantu sama anak 12 mantu, 12 anak, Bu, hafiz semua. Gak kuat kita, Bu. Ya. Ternyata apa kuncinya, Bu? Jadi punya anak 5, Bu ya. Setiap hari tuh anak kelahirannya dipuasain. Ini anak kita yang pertama lahir Senin, puasa Senin. Anak kita yang kedua lahir Selasa, puasa Selasa. Anak kita yang hari Jumat, puasa Jumat. Setiap hari lahir anak dipuasain. Kalau pengen anak apa tuh? Sukses. Jadi nggak bisa kita, Bu, sukses itu sambil nonton TV, sambil main TikTok, Bu ya. Anak kita jadi apa? Sukses nggak bisa. Jadi ibu itu harus berjuang. Betul-betul seperti apa? Berjuangnya Siti Hajar, Bu, untuk mencetak menjadi anak yang soleh. Dan itu tugas ibu, ya, untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa, Ibu sekalian, orang kalau nikah suruh cari istri yang agamanya dominan, supaya istri itu dekat dengan Allah, Ibu sekalian. Ya, anak itu kan, Bu, tergantung ibunya. Kalau ibunya tiap hari pakai muslimah kayak begini nih, anak juga takut, Bu, ngumbar-ngumbar aurat. Ini orang ibunya tiap hari daster udah pada robek, pakai sini
beli sayuran Bu ya, ketek kemana-mana ya. Anak ngikut nggak tuh? Ngikut, tergantung ibunya. Ya, serambang serembeng ya. Selalu dibuang sama lakinya, pungut lagi. Enak ini kata adem katanya ya, dia. Emang gua agak kuat beliin daster apa kata laki begitu ya. Dipakai lagi, dipakai lagi. Nah itu diantaranya. Jadi ibu-ibu sekalian itu adalah merupakan contoh. Ya, kemarin waktu lagi taklim Bu, malam Sabtu ya. Kebetulan saya kedatangan ada teman saya. Dikasih satu kasih amalan Bu. Ini saya bagi, apa buat ibu saya bagi nih. Jadi kalau pengen anak kita hafiz Quran Bu, terus soleh, cerdas kata ibu ya, terus dibukain tuh futuhat, namanya futuhat. Itu katanya apa Pak? Baca surah Alam Nasroh 9 kali setiap subuh. Yang baca bapaknya sama emaknya, jangan bapaknya doang atau jangan emaknya doang. Kan kita pengen nyetak dua-duanya bagus Bu ya. Lantas kalau emaknya doang yang rajin lah, sendeng tuh anak ibu. Gitu, emaknya doang. Jadi jangan heran nanti kalau anak itu lebih sayang sama emaknya, nggak sayang sama bapaknya, karena pengaruh doa dari emaknya lebih banyak daripada doa bapaknya, begitu kan? Tapi kalau doa bapaknya kenceng, doa emaknya kenceng, anak itu akan jauh lebih kenceng lagi suka dan cinta kepada orang tuanya. Baca apa Bu tadi? Alam nasroh laka sadroh 9 kali setiap habis sholat subuh. Ya. Kalau perlu kata taruh di sini Bu, taruh di dada. Kenapa? Kalau dadanya rada-rada degig sama orang, karena degig Bu. Ya, artinya degig Bu. Nah, benci baik, gedeg baik, kesel baik sama orang ya. Jadi kalau ngeliat orang gue gedeg banget, itu hatinya Bu masih degig baik sama orang, gedeg baik, kesel baik bawaannya. Nih Alam Nasroh 9 kali setelah habis sholat taruh di sini. Di sini sumber sakitnya. Kalau kata si siapa nah? Sakitnya tuh di sini. Cita-cita tuh ya. Kalau hatinya lapang Bu, Alam Nasroh itu kan Bu, ya Allah lapangkan hati saya. Kalau hatinya lapang, hidupnya jonjon Bu, tenang, nggak pernah gremet hatinya sama orang. Kayak begini nih kan tetangga kelihatan tiap hari Bu ya. Mas ngaji, ya dia hadir lagi, gue gede nama dia hadir lagi. Nah begitu ya. Yang kayak gitu buang Bu jauh-jauh. Besok lo kalau mati, emang siapa yang doain? Kalau bukan saudara sama tetangga, ya Bu ya. Kita ingat aja besok mati begitu. Ya. Tuh satu amalannya. Yang kedua nih Bu. Bu, ini lanjut terus. Tangan gatel bahaya nih. Pengen nabokin orang kali ya. Yang kedua, jangan lepas Bu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tuh Bu, kalau ibu share di Google, klik di Google tuh banyak Bu. Mau yang mana amalin tuh Bu. Doa mah Bu nggak apa-apa. Ya, apalagi doa Nabi Ibrahim semuanya rata-rata doanya dari Al-Quran. Apa yang Nabi minta Ibrahim Bu sekalian? Rabbi habli minas salihin. Tuh gepek Bu, gepek. Tiap habis sholat, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan saya anak-anak yang soleh. Terus begitu Bu, terus begitu. Itu Nabi Ibrahim Bu, saking seringnya Nabi Ibrahim berdoa itu Bu, apa coba kelebihannya? Satu, Allah kasih anak dari Sarah Nabi, dari Hajar Nabi. Jadi bapaknya Nabi, anaknya apa? Nabi. Jangan sampai bapaknya bener, anaknya keblinger Bu. Kan begitu Bu ya? Ada nggak Bu? Bapaknya Nabi, anaknya nggak Nabi? Nabi Nuh, Nabi Lut Bu ya? Bapaknya Nabi, tapi anaknya enggak. Tapi Nabi Ibrahim Bu, bapaknya seorang Nabi, berkat Rabbi habli minas salihin, keluar Hajar, Nabi Ismail, keluar Sarah, Nabi Ishak. Ya, padahal waktu itu Bu, ini juga doa Bu nih. Ada nggak di sini yang belum punya keturunan? Ini doa Bu. Nabi Ibrahim udah kisut Bu. Kenal kisut? Apa sih kalau bahasa Indonesianya?
Nah, keriput. Nah, keriput dia. Ibu kisut gak kenal ibu. Jadi Nabi Ibrahim udah kisut, udah keriput, rambutnya udah memutih. Udah tua, Bu, udah tua. Bahkan istrinya Sarah dinyatakan mandul, nggak mungkin punya anak, ibu sekalian. Makanya melihat kondisi kayak gitu, Sarah kesian, Bu, sama Ibrahim. Sehingga Sarah punya budak namanya Hajar. Kata Sarah, Ibrahim, biar kamu punya keturunan, tuh saya ikhlas nikahin Hajar. Ada istri di sini begitu. Ikhlas saya ya, kamu menikah yang mana? Suatu bapak tuh merengut aja. Ya. Jadi Sarah itu, Bu, Masya Allah, Bu, melihat Ibrahim pengen punya anak, maka diizinkan suaminya nikah dengan Hajar. Nggak lama bunting tuh Hajar. Lahirlah siapa? Ismail. Baru Sarah cemburu. Makanya kenapa Hajar suruh pindah, Bu, dari Palestina ke Mekah? Karena Sarah cemburu, Bu. Hajar saya apa? Ismail sayang sama apa? Ibrahim sayang sama Ismail. Ya kan? Akhirnya tetap berdoa, Bu, Rabbi habli minas salihin. Dari sejak belum punya anak sampai punya anak, ya Allah karuniain saya anak-anak soleh. Ketika Ismail, Bu, mau dipotong lehernya, dikurban, diperintah Allah, ditanggalkan di atas batu, Bu, ya, mau dipotong, datang malaikat Jibril. Ngapain, Bu? Ganti Ismail dengan kambing. Yang kedua ngapain, Bu? Jibril ngasih kabar, Ibrahim pulang kamu sono ke Palestina. Sarah hamil. Tuh, Bu. Jadi Sarah itu hamil, Bu, ketika Ismail mau diapain tuh? Potong. Keluarlah Ishak dari perut apa? Sarah. Dari Ishak turunan-turunannya Yahudi. Dari Ismail turun-turunannya Nabi Muhammad. Makanya Islam sama Yahudi adik abang. Nggak perlu harus apa? Perang, berantem, Bu, ya. Nah, itulah kita tuh manusia, Bu. Sama saudara kandung aja marah bertahun-tahun agak negor-negor. Ada yang begitu, Bu? Ada. Ya. Jadi itu doa pertama. Doa yang kedua apa Ibrahim, Bu? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nih kalau punya anak susah banget disuruh sholat. Nih doa ini gepek. Ya. Kan kadang udah biasa, Bu, ya. Punya anak kalau di rumah, Bu, ya, susah banget disuruh sholat. Kalau kata Bu, ya dulu, kalau anak susah disuruh sholat, dia lagi tidur, Bu, sholatin. Iya, Bu, ya gitu. Kalau anak disuruh sholat susah banget, kalau dia susah lagi tidur suruh apa? Sholatin. Nah kalau bangun, asli gue sholatin lo. Kalau mau bangun lo gue sholatin lo, gitu, Bu, ya. Ya kan? Tapi dia bangun gelenjer aja bangun. Jadi ibunya, bapaknya baca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Tuh. Kan udah berapa doa tuh, Bu, tadi, Bu? Ya. Kalau kuliah mah tuh bayar, Bu, lumayan. Ya, kalau sini kan kagak bayar. Gratis, Bu, ya. Nah, bismillah Ibu sekalian, ya. Jadi kita sebagai orang tua nggak bisa, Bu. Pengen sukses anak kita diem aja di rumah, nggak bisa. Jadi deketin kita sama Allah, ikutin sunnah Nabi, maka insya Allah orang itu pasti sukses dunia dan sukses akhirat. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Ananda Muhammad Ziyad Hikam. Ya, biar Allah kasih anak yang soleh, rezekinya banyak, sukses dunia dan akhirat, menjadi qurrata ayun, enak dipandang mata. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Ibu sekalian dan mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.